Hari ini saya akan mereview sebuah case dari Fantech yang serinya Hexa CG73. Sebuah mid tower case dari Fantech yang sudah menggunakan template class di set panel dan front panelnya, dan harganya itu tidak lebih dari 500.000. Biasanya case PC yang sudah menggunakan template class itu untuk airflow-nya kurang begitu bagus saat digunakan. Nah, bagaimana dengan case dari Fantech yang serinya Hexa CG73 ini? Di paket penjualan case Fantech Hexa CG73 ini disertakan satu user manual, beberapa skrup berbagai ukuran, dan beberapa kabel disk untuk membantu mengatur kabel manajemen di case ini. Fantech Hexa CG73 ini mempunyai dimensi lebar 200 mm, panjang ke dalam 350 mm, dan tingginya 433 mm. Bentuknya tidak persegi sama sisi tapi agak memanjang ke atas karena case ini mempunyai slot PCIe sebanyak 7 slot. Lebih banyak 3 slot dari case mid tower pada umumnya. Cocok buat kalian yang mempunyai motherboard yang PCIe slotnya bakal dimanfaatkan semuanya, atau buat kalian yang mempunyai motherboard yang support untuk dual graphic card juga bisa menggunakan case ini. Dari segi desain, Fantech Hexa CG73 ini desainnya kotak, terlihat dari sisi samping dan sisi depannya. Kecuali di bagian atas di panel depan saja yang agak melengkung sedikit. Dan desain keseluruhan dari Fantech Hexa CG73 ini benar-benar minimalis dan elegan, tanpa ada bentuk yang aneh-aneh seperti case mid tower low budget lainnya. Sayang sekali untuk pilihan warnanya hanya satu saja, yaitu yang berwarna hitam seperti ini. Bahannya menggunakan SPCC dengan ketebalan 0,45 mm yang lumayan kokoh di semua bagian, dan finishing case ini itu benar-benar rapi di tiap sudutnya. Saya sendiri cukup impresif di case yang harganya tidak sampai 500.000 ini, cut off-nya itu benar-benar rapi dan materialnya itu lumayan solid. Case ini menggunakan template glass dengan ketebalan 4 mm, dengan kaca yang transparan dan warnanya agak sedikit smoke. Sedangkan template glass di front panel depannya ini berwarna bening dan terdapat logo Fantech di bagian bawahnya, dan dibingkai dengan cover yang berbahan plastik, dengan terdapat lubang-lubang untuk intake udara yang memanjang dari atas sampai ke bawah, yang memungkinkan udara bisa masuk untuk mendinginkan hardware di dalamnya. Cover plastiknya ini terdapat aksen-aksen heksagonal yang berwarna hitam di bagian dalamnya. Untuk panel I/O di case ini terdapat di top panel, di mana terdapat power button, reset button, port USB 2.0 2 buah, 2 port audio jack, dan 1 port USB 3.0. Case ini sudah pre-install 4 buah fan RGB 120 mm di paket penjualannya, tapi RGB-nya bukannya bisa berganti-ganti warna, tapi RGB statis biasa, dan warnanya juga tidak ngejreng banget tapi cenderung soft dan juga tidak menyilaukan mata. Fan RGB-nya terdapat di front panel 3 buah dan di rear panel 1 buah. Bagian front panelnya selain untuk fan, bagian depan ini juga bisa untuk menempatkan radiator liquid cooling yang maksimal berukuran 240 mm. Bagian atasnya ini hanya bisa untuk tempat fan 120 mm x 2, tidak bisa untuk radiator liquid cooling karena tempat bautnya hanya terdapat untuk titik baut di fan 120 mm saja. Sedangkan untuk panel belakangnya, selain untuk fan juga bisa dipasang radiator berukuran 120 mm. Jadi untuk urusan airflow di case ini itu benar-benar memberikan airflow yang saya rasa cukup baik dengan bentuk front panel yang berlubang memanjang dari atas sampai ke bawah, biarpun front panelnya ini menggunakan template glass. Cuma satu yang saya sayangkan yaitu tidak adanya dust filter di tempat aliran udara tersebut. Satu-satunya dust filter hanya terdapat di bagian bawah PSU yang bisa dilepas dengan mudah seperti ini. Case ini kompatibel dengan motherboard mulai ITX sampai motherboard ATX, dan untuk graphic card yang disupport maksimal dengan panjang 280 mm. Kalau kalian menggunakan CPU cooler heatsink, kalian tidak bisa menggunakan CPU cooler heatsink yang mempunyai panjang lebih dari 165 mm, karena case ini hanya bisa untuk CPU cooler heatsink yang maksimal mempunyai panjang 165 mm. Sedangkan untuk power supply, maksimal yang didukung power supply dengan panjang maksimal 140 mm. Bagian depan untuk tempat power supply ini terdapat satu buah bracket untuk tempat storage, yaitu untuk satu hard disk dan satu SSD. Dan untuk tempat storage di case ini satu-satunya tempat hanya di bracket ini saja. Untuk melepas bracketnya, ini kalian tinggal buka saja skrup yang ada di bawah case seperti ini, lalu kalian bisa sliding bracketnya ini dengan mudah. Case ini tidak mempunyai PSU cover karena space untuk PSU covernya ini dikorbankan untuk tambahan slot PCIe yang berjumlah 7 slot, di mana slot paling bawahnya ini sangat dekat dengan bodi dari PSU. Untuk kabel manajemen, Fantech Hexa CG73 ini menurut saya bukan yang terburuk dari case low budget dengan harga di bawah 500.000, tapi bukan juga yang terbaik di case dengan harga di bawah 500.000.
Kalau saya bandingkan dengan case Armageddon seri M1Z yang harganya mirip, Vantek Hexa CG73 ini masih sedikit longgar untuk tempat kabel manajemennya dibanding case Armageddon M1Z ini. Jadi kalau dibilang Vantek Hexa CG73 ini untuk kabel manajemennya masih mudah diatur, dengan sedikit kesabaran dan bantuan beberapa tali tis untuk mengikat kabel PSU, saya yakin kalian tetap bisa mengatur kabel PSU-nya ini agar rapi, atau minimal tidak ada kabel yang menonjol keluar agar set panelnya bisa dipasang dengan mudah tanpa perlu menekan saat pemasangan. Dengan desain elegan dan minimalis, set panel yang sudah menggunakan tempered glass, material yang cukup kokoh dengan cut-off yang rapi, serta airflow dan kabel manajemen yang cukup baik di case Hightower dengan harga di bawah 500.000. Menurut kalian apakah case dari Vantek yang seri Hexa CG73 ini bisa menjadi case PC untuk rakitan PC kalian? Coba beri komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.